Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu dharma wanita yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa pertolongan Allah itu tak kunjung tiba? Sehingga hidup ini terasa lambat, hidup ini terasa hampa, penuh dengan kegalauan, penuh dengan kegundahan, kekhawatiran dan ketakutan. Seolah-olah doa itu tak dikabulkan oleh Allah. Di dunia yang serba instan ini, kadang kita terbiasa dengan kecepatan. Makanan cepat saji, internet super cepat, dan harapan untuk segera sukses, harapan kesuksesan yang kilat, harapan untuk doa ini segera dikabulkan oleh Allah. Tapi coba mari kita renungkan sejenak dalam ayat-ayat karunia Allah di muka bumi. Bukankah matahari terbit perlahan, namun menerangi seluruh dunia? Bukankah biji tumbuh dalam diam dalam tanah, sebelum akhirnya menjadi sebuah pohon yang kokoh? Dan bukankah embun setetes demi setetes mampu membasahi seluruh dunia? Allah mengajari kita tentang slow but sure, pelan tapi pasti. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 216, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan bisa jadi kamu mencintai sesuatu, menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ayat ini mengingatkan kita bahwa rencana Allah punya waktunya sendiri. Apa yang ada terasa lambat oleh kita, bagi kita mungkin sedang disiapkan untuk menjadi sempurna oleh Allah. Lantas mengapa kebanyakan pertolongan Allah itu datang dengan slow but sure, pelan tapi pasti? Tentu ada hikmah, ada kebaikan di balik itu semua. Yang pertama, agar kita bisa belajar tentang kesabaran. Sebelum pertolongan Allah datang, Allah sering menguji kesabaran kita, dan itu bukan penghalang. Justru itu adalah training untuk mental kita agar menjadi lebih kuat. Kemudian yang kedua adalah agar kita merasakan kebahagiaan dengan solusi yang Allah berikan secara bertahap. Karena solusi kecil membuat kita bahagia dan terus bahagia dengan solusi kecil berikutnya, sampai menuju kepada kemenangan, sampai menuju kepada kesuksesan yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga adalah agar kita bisa belajar dan bertumbuh. Karena proses yang slow atau pelan itu seringkali adalah ruang bagi kita untuk berkembang, untuk belajar ikhlas, belajar rendah hati, tidak mudah menyerah, dan bisa menghargai proses. Dan hikmah yang keempat adalah agar pertolongan Allah datang pada waktu yang tepat. Allah tidak hanya memperhatikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita pinta, tetapi Allah juga memperhatikan apakah kita benar-benar siap untuk menerimanya. Allah dalam kebijaksanaannya sering menggunakan waktu sebagai alat untuk menolong kita. Ini agar kita terus belajar untuk mematangkan rencana, untuk bisa menyiapkan hati dan terhindar dari sesuatu yang belum mampu kita tanggung. Sahabat dharma wanita yang dirahmati Allah, lalu apa yang perlu kita lakukan jika pertolongan Allah itu slow but sure atau pelan tapi pasti? Yang pertama, tetap yakin akan pertolongan Allah. Percayalah dan yakinlah bahwasanya Allah itu tetap bekerja dalam keheningan dan perlahan. Yang kedua, fokus pada ikhtiar dan serahkan hasilnya kepada Allah. Terus lakukan ikhtiar secara maksimal dan bertawakal penuh kepada Allah. Yang ketiga, syukuri progres kecil apapun. Karena syukur mendatangkan nikmat, dan sebaliknya kufur atau alias tidak bersyukur itu akan mendatangkan petaka. Dan yang keempat adalah tetap beribadah dan menjaga ikhlasan kita kepada Allah. Perbanyak ibadah, tingkatkan kekhusyuan, dan jangan pernah tinggalkan Allah.
khusyuk dalam ibadah kita, ibadah salat kita, ibadah puasa kita, tilawah Quran kita, zikir kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tetap menjaga keikhlasan sebagai tameng dari godaan dunia. Ingatlah, Allah tidak pernah terlambat. Dia hanya punya timeline yang berbeda dengan kita, yang seringkali lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Mungkin hari ini kita sedang menunggu. Mungkin doa kita belum terjawab, dan mungkin usaha kita belum terlihat hasilnya. Tapi yakinlah, Allah sedang menuliskan cerita yang lebih baik dari yang kita hayalkan, dengan caranya dan pada waktunya. Demikian sebagai pengingat buat kita semua bahwasanya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah punya cara dan waktunya sendiri dalam menolong kita. Slow but sure, pelan tapi pasti. Tugas kita hanya tawakal, tugas kita hanya ikhtiar dengan kesungguhan. Tugas kita hanya beribadah kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, memperbanyak amal-amal soleh kita, amal-amal ibadah kita. Selebihnya itu semua ada di tangan Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.